Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, mari kita buka buku siswa halaman 96 pada bagian ayo membaca, ya. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Apa itu flora? Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Silahkan kalian baca bacaan tersebut, lalu kalian tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas di buku tulis. Anak-anak di kelas 5 ini memang kalian akan sering menemui ide pokok. Jangan bosan ya, karena semakin sering kalian berlatih, maka semakin pintar kalian menentukan ide pokok. Masih ingat kan kalian apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Ide pokok dapat berbentuk kalimat utama yang biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jika menurut kalian ide pokok itu kalimatnya terlalu panjang, maka kalian bisa meringkasnya. Anak-anak yang berbahagia, mari kita lanjutkan pada bagian ayo mengamati yang ada di halaman 98. Kita akan mengamati persebaran flora di Indonesia. Ada dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, untuk karakteristiknya, untuk flora Indo-Malayan yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat beberapa jenis nangka, dan tidak terlalu banyak tumbuhan sagu. Adapun karakteristik flora Indo-Australian yang ada di kawasan Indonesia Timur yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, banyak jenis anggrek dan tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, setelah membaca perbedaan karakteristik ini tentu kalian ada yang bertanya-tanya, Bu, saya belum pernah melihat tumbuhan pohon meranti ya. Ini Ibu carikan di internet ya. Kurang lebih seperti ini ya. Tumbuhan meranti itu cukup besar ya dan tinggi. Ya, ini ada webnya, nanti kalian bisa membuka-buka sendiri. Kemudian ada jenis rotan ya. Rotan. Oh, ini rotan yang sudah dibentuk menjadi berbagai kerajinan. Ada kursi ya, lalu ada anyaman, ada tas dan sebagainya. Ini pohonnya seperti ini. Kemudian kita akan melihat jenis tumbuhan kayu putih. Itu seperti apa? Kayu putih. Ya. Di sini ternyata ketika Ibu mengetik kayu putih itu yang muncul adalah minyak kayu putih. Nah, ini kita lihat pohonnya ya. Ternyata pohonnya seperti itu. Pohonnya seperti itu ya, pohon kayu putih. Kita akan lihat di tab baru ya. Ya, seperti ini tumbuhan kayu putih. Kemudian ada lagi tumbuhan matoa ya. Matoa ini enak sekali jumlahnya ya, enak sekali
rasanya, dan ini biasanya terdapat di Papua. Ya, itu adalah contoh-contoh flora di Indonesia Timur. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Kalau jenis anggrek kalian sudah tahu ya, anggrek sudah familiar. Tentang peta persebaran fauna di Indonesia, ya. Peta persebaran fauna di sini kalian dapat mengamati pada halaman 99, ya. Ini bisa Ibu besarkan, ya. Mungkin ada di antara kalian yang sudah kenal dengan nama hewan-hewan ini, tapi mungkin ada yang belum. Misalnya ini di Sumatera, kita lihat ada harimau, ada gajah. Lalu ini apa ya? Nanti kita akan cari. Ini monyet, lalu ada badak, harimau. Ini ada banteng ya. Ini komodo, kerbau. Lalu ada ini burung tapi seperti ayam. Kemudian ada anoa, ada burung kakatua, burung cendrawasih, koala, dan kanguru ya. Ternyata fauna atau hewan itu juga sangat beragam. Ada 3 tipe hewan ya di Indonesia, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur atau tipe australik ya. Ini di sini kalian bisa membaca penjelasannya. Kalau tipe asiatis itu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kemudian penjelasannya ini banyak ditemui mamalia yang berukuran besar. Mamalia itu jenis hewan yang menyusui dan memiliki daun telinga. Misalnya gajah, badak, bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung, diantaranya burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan, misalnya ikan pesut ya. Nanti kita akan cari hewan-hewan yang masih asing bagi kalian ya. Coba kita lihat tapir ya. Tapir itu seperti apa? Nanti kalian bisa membuka sendiri ya di internet ya. Ternyata seperti ini tapir ya, seperti babi. Kemudian ya, bekantan itu seperti apa? Bekantan. Oh, ternyata seperti monyet ya, sejenis monyet. Lalu ada lagi yang akan kita cari. Terenggiling. Seperti apa ya terenggiling itu ya? Ini Ibu carikan yang kira-kira asing. Oh, ternyata seperti ini. Lalu ada lagi ikan pesut. Ya, seperti ini ikan pesut ya. Nanti kalian bisa membuka sendiri. Nah, selanjutnya untuk fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan ya. Ini wilayahnya mencakup Sulawesi Timur, Sulawesi. Ini maksudnya Timur-Timur ya, tapi Timur-Timur sekarang sudah bukan bagian dari Indonesia. Lalu ada Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya ya. Fauna yang menghuni
Wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi beruang, ikan duyung, kus-kus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptilnya yaitu biawak, komodo, buaya, dan ular. Burung antara lain burung maleo, burung mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Nah, ini ada yang mungkin kalian masih asing ya. Anoa, seperti apa anoa itu? Oh iya, seperti ini ya. Anoa seperti ini. Lalu ada lagi ikan duyung. Apakah kalian membayangkan ikan duyung itu seorang putri yang kakinya bentuknya ikan? Tentu saja bukan ya. Ya, ikan duyung. Ikan duyung itu seperti apa? Oh, seperti ini ternyata ikan duyung itu bukan putri cantik yang kakinya ikan. Lalu ada lagi kuskus. Seperti apa kuskus? Ya. Oh, seperti ini ya, kuskus. Ada lagi yang belum kalian ketahui, ya. Tarsius. Seperti apa tarsius? Oh, mirip dengan kuskus ya, saudaranya kuskus. Tarsius itu mirip dengan kuskus. Lalu untuk biawak, komodo, buaya, ular kalian sudah tahu ya. Ini kalau burung coba kita lihat. Burung maleo, burung mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Kalau kakak tua serta nuri kalian sudah tahu. Coba kita lihat burung maleo. Ya, seperti ini burung maleo. Kita tulis burung mandar. Burung mandar. Seperti ini. Burung raja udang. Raja udang. Oh iya, seperti ini burungnya ya. Cantik sekali. Burung raja udang, lalu ada juga tadi disebutkan burung dewata. Seperti itu burung dewata. Ya, burung dewata. Mirip burung dara ya. Oh, ternyata mirip burung dara atau burung merpati. Rangkong. Ya, seperti apa rangkong? Oh iya, seperti ini. Cantik ya. Paruhnya sangat cantik. Nah, setelah mengetahui fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, sekarang coba kita lihat fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik. Ya, kenapa dinamakan tipe Australik? Karena mendekati benua Australia. Kalau tadi yang barat tipe Asiatis karena mendekati benua Asia. Ini wilayahnya antara lain Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Nanti kalau kalian ingin melihat di peta silahkan membuka peta atau Google Map. Nanti bisa menemukan wilayah-wilayah ini. Kemudian wilayah ini ternyata dihuni oleh fauna antara lain beruang, kanguru, walabi, tanda irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat, berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung banyak yang dijumpai antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Ya, ini
kalian beberapa juga sudah mengenal. Coba kita lihat kalau hewan koala biru seperti apa ya. Nah, mirip kanguru ya, hampir mirip dengan kanguru. Kemudian untuk kuskus tadi sudah. Pemanjat berkantung. Seperti apa ya pemanjat berkantung itu? Kita lihat. Pemanjat berkantung. Oh, seperti ini ya, seperti kuskus juga ya. Pemanjat berkantung. Lalu untuk burung ini kalian sudah tahu ya, cendrawasih seperti apa, kasuari, raja udang, dan mungkin yang belum ini namudur. Ini seperti apa burung namudur? Seperti ini ternyata ya. Sangat cantik ya. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang pembagian tipe fauna di Indonesia. Nah, di sini juga dijelaskan ternyata fauna bagian barat dan tengah itu dipisahkan oleh garis yang namanya garis Wallace, dan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ya. Apakah garis itu benar-benar ada di dunia nyata? Tidak ya anak-anak, itu adalah garis yang dibuat oleh ilmuwan untuk memisahkan antara Indonesia bagian barat dan tengah serta tengah dan timur. Ya, ini kita akan lihat. Ya, kita akan buka linknya di tab baru. Nanti kalian bisa membaca-baca lagi ya. Garis Wallace adalah garis hayal, garis yang tidak ada sebetulnya ya, yang membatasi jenis fauna Indonesia yang ada di bagian barat, tipe asiatis dengan yang ada di wilayah bagian tengah atau tipe peralihan. Kemudian kalau garis Weber itu membatasi fauna yang ada di bagian tengah dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Nanti kalian bisa membaca-baca lagi. Silakan ini dicermati. Kalau membaca sekali belum paham, silakan diulang-ulang membacanya. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu Ari. Untuk tugas kalian, tadi yang pertama adalah kalian menentukan ide pokok bacaan ya. Ide pokok bacaan yang ada di halaman 97, nomor 1 sampai 7. Kemudian yang kedua, kalian membuat peta pikiran atau peta konsep tentang fauna ya, flora dan fauna yang ada di Indonesia di buku tulis. Tidak harus persis seperti ini, kalian boleh berkreasi sendiri, mungkin mau bentuknya itu bulat atau mau dibikin bunga-bunga dan sebagainya boleh. Silakan di buku tulis boleh, di buku gambar juga boleh. Nanti kalian membuat peta pikiran ya, atau mind map. Kalau kalian bingung seperti apa itu mind map, coba Ibu kasih contoh ya. Mind map. Ya. Ini contoh mind map yang cantik-cantik ya. Kalian bisa membuat sendiri. Nanti buatlah mind map untuk pemetaan flora dan fauna di Indonesia. Anak-anak, tugas yang Ibu berikan untuk hari ini,
Ini video ini Ibu buat hari Jumat ya, tanggal 13 Agustus 2021. Tugas kalian dikumpulkan pada hari Senin ya, tanggal 16 Agustus 2021. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jika ada kesulitan silahkan kalian mendiskusikan ya, mendiskusikan di grup WA atau secara japri melalui HP Bu Ari, dan bisa langsung di kolom komentar video YouTube. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.